Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo guys, berjumpa lagi bersama kami kelompok 4. Kami di sini akan membahas Peduli Lindungi, aplikasi software tugas dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Maluda yang telah memberikan tugas ini yang bertemakan pembuatan video software, judulnya Peduli Lindungi. Saya akan memperkenalkan kelompok 4 di mana kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya pribadi, Satu Kampuna, ada Iwan Herianto, Yudia Jahira Ufa, Ramadan Ginting, Siti Fatimah, dan ketua kelompoknya saya sendiri. Kami di sini akan mereview, menjelaskan aplikasi yang sedang maraknya di negara Indonesia, yaitu Peduli Lindungi. Definisi Peduli Lindungi. Peduli Lindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk menghentikan penyebaran coronavirus virus COVID-19. Aplikasi Peduli Lindungi adalah aplikasi resmi pemerintah untuk mencegah menangani COVID-19. Peduli Lindungi telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kominfo Nomor 171 Tahun 2020 sebagai dasar penyelenggaraan tracking, dan tracing melalui infrastruktur sistem dan aplikasi telekomunikasi untuk mendukung surveillance kesehatan. Bagaimana cara kerja Peduli Lindungi? Yang pertama, kalian buka Play Store atau App Store. Yang kedua, kalian install aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kalian buka lalu daftar. Kemudian aktifkan Bluetooth. Aplikasi ini menggunakan fitur GPS ponsel untuk melacak keberadaan pengguna. Selama aplikasi Peduli Lindungi aktif, aplikasi ini akan mencatat siapa saja yang berdekatan dengan kamu menggunakan Bluetooth. Selama kamu menggunakan aplikasi ini, kalau kamu berdekatan dengan pengguna lain, datamu otomatis akan tercatat. Dan jika kamu terpapar COVID-19, pemerintah akan mengecek melalui aplikasi ini dan memberitahu siapa saja yang berdekatan dengan kamu melalui kontak fisik. Fitur selanjutnya yaitu kita bisa tahu kita berada di daerah zona kuning, zona hijau, atau zona merah. Dan jika kamu berada di zona merah, aplikasi ini akan memperingatkan setiap 30 menit. Selain itu juga, Peduli Lindungi menyediakan konsul online gratis dengan beberapa pihak layanan kesehatan seperti Halodoc dan lain-lain. Dan yang terpenting, aplikasi ini gratis. Manfaatnya ini di aplikasi Peduli Lindungi ini banyak manfaatnya. Yang pertama itu sebagai syarat untuk masuk ke ruangan publik dengan seperti kantor, mall, maupun tempat-tempat wisata dengan cara memindai melalui aplikasi QR Code. Biasanya ada di pintu masuk kantor tersebut atau tempat-tempat lain. Lalu setelah Anda pindai melalui aplikasi Peduli Lindungi, Peduli Lindungi akan menampilkan data status apakah sudah vaksin atau belum. Lalu jika hasilnya menampilkan warna hijau, maka pengguna diperbolehkan masuk. Jika warnanya orange, petugas akan memverifikasi ulang. Namun jika warnanya merah, pengguna otomatis tidak diperkenankan masuk, mungkin masih terindikasi terpapar COVID-19. Lalu terdapat fitur sertifikat vaksin. Pada aplikasi Peduli Lindungi ini, bila Anda sudah vaksin pertama dan kedua, maka akan muncul sertifikat vaksin dan bisa diunduh
lewat aplikasi Peduli Lindungi ini. Lalu yang ketiga ada fitur hasil tes, di mana apabila Anda sudah tes antigen atau PCR, maka aplikasi ini akan memunculkan hasil tes tersebut dari laboratorium maupun klinik yang sudah terafiliasi dengan pemerintah. Saya akan menjelaskan tentang dampak baik dan buruknya aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, dampak baiknya dulu ya. Sebagai fitur paspor digital, fitur ini dapat menampilkan sertifikat vaksin dan hasil tes COVID-19 dari laboratorium yang terdapat oleh pemerintah. Yang kedua, sebagai bukti untuk mengakses layanan publik. Aplikasi ini digunakan untuk pengguna sebagai syarat untuk mengakses fasilitas publik seperti pusat perbelanjaan, supermarket, bioskop, tempat wisata, restoran, transportasi, dan area perkantoran. Yang kedua, dampak negatif dari aplikasi Peduli Lindungi. Yang pertama, kebanyakan masyarakat mengeluh, kendala masyarakat mengalami keluhan karena mereka sudah vaksin, tetapi di aplikasi Peduli Lindungi itu tidak terdapat data mereka. Yang kedua, kebocoran data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sertifikat vaksinasi yang berada di Peduli Lindungi itu didapatkan yang kita unggah melalui nomor induk pendudukan atau yang kita kenal dengan nomor KTP, di mana sertifikat vaksinasi tersebut tersebar luas di media sosial. Tersebarnya sertifikat vaksinasi ini dikaitkan dengan kebocoran data aplikasi Peduli Lindungi. Di tengah masalah kebocoran sertifikat vaksinasi ini, Polda Metro Jaya mengungkap adanya ilegal akses atau pencurian data pada aplikasi Peduli Lindungi. Data kependudukan yang diperoleh secara ilegal itu kemungkinan digunakan untuk membuat sertifikat vaksin dan dijual kepada masyarakat. Kapolda Metro Jaya mengatakan pelaku memanfaatkan situasi pandemi saat ini yang mewajibkan sertifikat vaksin sebagai syarat perjalanan dan kunjungan ke beberapa tempat atau keluar kota. Masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat vaksin dapat digunakan untuk melakukan perjalanan maupun kunjungan ke tempat-tempat yang mewajibkan menggunakan platform Peduli Lindungi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut saya, aplikasi Peduli Lindungi ini sangat penting dan sangat dibutuhkan untuk masyarakat yang diharuskan untuk berubah. Aplikasi Peduli Lindungi ini selalu mengupdate fitur-fitur supaya terjaga keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Saya, aplikasi Peduli Lindungi adalah solusi untuk masyarakat yang dapat diakses dengan mudah. Menurut saya, fitur yang ada di aplikasi Peduli Lindungi ini sudah sangat canggih, melihat situasi yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak. Lalu mungkin pesan-pesan itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa olahraga dan berjemur, dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan seperti jaga jarak, mencuci tangan, dan pakai masker. Demikian aplikasi Peduli Lindungi yang sudah kita bahas dari tim kami kelompok 4. Bahwasanya Peduli Lindungi sudah sangat aman karena Peduli Lindungi tersebut menggunakan satu data, satu nomor KTP. Bahkan aplikasi Peduli Lindungi diklaim oleh pemerintah merupakan aplikasi terbaik kedua setelah aplikasi pelacakan COVID-19 milik India.
sekian pembahasan dari kami. Kami menyarankan bahwa semua masyarakat Indonesia wajib mendownload aplikasi tersebut demi keamanan untuk menjalani aktivitas keluar rumah atau berkunjung ke luar kota, ke mall atau ke tempat lainnya. Terima kasih. Kami dari kelompok 4 mengucapkan semoga dapat membantu dan dapat memahami